Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya mempunyai kesempatan untuk bersilaturahmi ke salah satu teman akrab saya. Beliau adalah kepala MI, Madrasah Ibtidaiyah, yang cukup terkenal di satu kota di Jawa Timur. Dalam perbincangan kami yang cukup panjang, beliau mengungkapkan satu fakta yang cukup mengejutkan bagi saya tentang meningkatnya permohonan dispensasi nikah untuk anak-anak remaja. Saya sempat bertanya kepada beliau, apa sih yang mendorong terjadinya peningkatan ini? Dan beliau menjawab, salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah kehamilan anak di luar nikah. Tentu fakta ini sangat memprihatinkan bagi saya sebagai seorang pendidik dan bagi kita semuanya sebagai orang tua. Apa yang salah di dalam pendidikan anak-anak kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, banyak orang tua yang baru menyadari pentingnya pendidikan fitrah seksualitas saat mereka mulai melihat tanda-tanda yang kurang positif dari sikap-sikap dan perilaku anak-anak mereka. Kecenderungan anak untuk selalu berpacaran yang tinggi. Beberapa anak yang mulai kecanduan dengan konten-konten pornografi. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Anak laki-laki bersikap seperti anak perempuan. Sebaliknya anak perempuan bersikap seperti anak laki-laki. Dan juga belum munculnya rasa tanggung jawab mereka, padahal mereka itu sudah masuk di usia balik. Tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap agamanya, dan tanggung jawab terhadap fitrah-fitrah seksualitasnya. Padahal sebenarnya pendidikan fitrah seksualitas ini harus mulai kita lakukan saat anak-anak kita di usia dini. Saat anak kita di usia 0 sampai 2 tahun, maka kita akan perkuat bonding anak itu dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Anak-anak yang punya bonding yang kuat nanti di usia remaja, mereka cenderung mempunyai rasa cinta dan sayang yang jauh lebih sehat. Saat anak usia 3 sampai 6 tahun, mereka harus berinteraksi secara seimbang dengan ayahnya dan ibunya. Keseimbangan interaksi ini akan mendorong anak-anak kita, laki-laki atau perempuan, mempunyai keseimbangan antara emosi, perasaan, dan rasionalitasnya. Diharapkan sebelum anak usia 7 tahun, anak-anak kita betul-betul sudah menyadari fitrahnya. Seorang anak laki-laki betul-betul menyadari bahwa dirinya adalah laki-laki dan berperilaku semestinya sebagai anak laki-laki. Selanjutnya anak perempuan harus punya keyakinan bahwa dirinya adalah anak perempuan dan dia berperilaku semestinya seperti anak perempuan. Selanjutnya saat anak kita usia 7 sampai 11 tahun, anak laki-laki kita harus berinteraksi dengan ayahnya lebih banyak. Dari interaksi ini anak belajar bagaimana menjadi seorang ayah,
bagaimana menumbuhkan rasionalitas dia dan leadership dia. Sementara anak perempuan kita harus lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Dari interaksi ini akan tumbuh kelembutan anak, ketekunan dan ketelatenan anak. Saat anak kita usia 11, 12 atau 13 tahun, anak laki-laki kita harus banyak berinteraksi sebaliknya dengan ibunya. Karena dengan interaksi ini maka anak belajar bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan baik. Sebaliknya, anak perempuan kita harus lebih banyak berinteraksi dengan ayahnya. Dari interaksi ini, anak perempuan kita juga mempunyai pengalaman yang benar bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenisnya atau dengan laki-laki yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, sedikit apa yang saya sampaikan tentang fitrah seksualitas tadi sebenarnya sudah tertulis dengan gamblang di satu buku yang judulnya Tuntas Seksualitas. Buku ini ditulis oleh Bunda Ani dan menurut saya buku ini sangat sesuai untuk kita para orang tua menjadi pedoman di dalam mendidik anak-anak kita tentang fitrah seksualitas mereka. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya dan anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.